menjadikan dia istri yang solehah, istri ustaz atau istri Firaun. Ada contohnya dalam cerita Nabi Nuh itu kan. Allah menguji wa imra'atan Nuh. Allah uji Nabi dengan istrinya tidak taat kepada Nabi. Jadi istri itu ujian. Jadi ujian sesuatu bisa jadi dia menyenangkan, bisa jadi dia tidak menyenangkan. Menyenangkan dapat harta, tapi harta ujian. Jabatan dapat jabatan, itu ujian. Bisa jadi ujian itu memang dia berat, karena memang Allah ingin menaikkan derajat kita. Sakit, kita menengok sakit itu menghapus dosa, laknat atau ujian keimanan. Maka ujian itu, maka demam itu bapak demam. Ini demamnya demam menghapus dosa. Kalau menghapus dosa 36 derajat. Kalau laknat nanti 40 derajat. Kalau ujian keimanan nanti 100 derajat, itu kebakaran namanya. Jadi sakit yang kita rasa itu ujian untuk menghapus dosa kah dia, laknat kah dia, atau ujian keimanan kah dia. Maka balikkan ke diri, introspeksi. Nah, tentu pertanyaannya, corona ini ujian atau musibah? Karena kita baru bahas ujian. Musibah, kalau musibah itu biasanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Istri meninggal, anak meninggal, tapi ada orang istri meninggal senang. Suami meninggal senang, dalam lama tunggu deh. Musibah sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau ujian bisa jadi yang menyenangkan, bisa jadi dia tidak menyenangkan. Maka itu bedanya ujian, musibah. Kalau azab itu khusus untuk orang kafir. Saya ini kena azab oleh Allah, padahal dia ustaz kan. Azab itu orang kafir. Kecuali ustaz itu kafir dia. Jadi kita harus ada bedanya apa itu. Nah, perbedaannya tadi ujian ini, musibah ini, azab ini, persamaannya apa? Tadi kita tak adil rasanya ketika kita bahas perbedaan, tapi persamaannya tak kita cari. Ada persamaannya apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita yang kena uji, mudah-mudahan kita yang kena musibah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala syaukin yastaquha illa kafarallahu biha sayyi'atah. Allah, Nabi katakan ketika seseorang itu ditimpa gundah gulana, ditimpa susah hati, ditimpa masalah, duri yang menusuk kaki, itu tak lain tak bukan adalah Allah menghapus segala keburukannya. Jadi musibah ban bocor, habis minyak di jalan, pokoknya musibah, ujian-ujian seperti itu, Allah ingin mengangkat derajat, Allah ingin, pandai-pandai kita menyampaikan. Nah, kembali, corona ini ujian, musibah atau azab. Nah, di situ jalan simpang masuk. Setelah kita bahas tadi wabah corona yang ada sekarang, kita bahas ujian, kita bahas musibah, kita bahas azab, maka corona ini kita golongkan kepada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia memang dari dulu virus ini sejak zaman Nabi itu memang sudah ada, terjadi dan terjangkit. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walanabluwannakum. Kalau Bapak di ilmu sharaf ini pasti bisa membahas. Ada lam di situ, tambah nun di situ. Kami akan pasti uji.
Dengan apa? Bisyai'in, sedikit saja. Minal khawf, khawatir corona. Wal ju', tak dapat jadwal. Wal kekurangan harta, wal anfus, kekurangan diri, wasamarat buah-buahan. Ujungnya apa? Wa basyiris shabirin, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah membalas balasan untuk orang yang sabar itu tak ada balasannya. Kalau lebih tinggi dari pahala tahajud baca Quran apa? Sabar. Kenapa? Untuk tahajud itu perlu sabar. Sabar apa? Melawan kantuk. Karena makna tahajud itu wa minal laili fatahajjad, dan dari sepertiga malam lawanlah kantukmu. Maka bapak-bapak, para ustaz, temani istri memasak nasi di belakang, gelar sajadah sholat itu menjelang istri selesai masak. Kok enggak? Ustaz lolo. Ini off the record kita. Kenapa? Ustaz itu harus tahajud. Istri sedang menanak nasi, memanaskan gulai di belakang, kita ikut bangun temanin dia di dapur, ambil wudhu, sholat tahajud, ajak dia menjelang nasi masak. Kenapa? Tahajud itu amalan Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah tinggal. Yang kedua, amalan sahabat tabi'in. Yang ketiga, amalan para ulama, orang-orang soleh. Ustaz tak tahajud. Saya menceramai diri saya sendiri. Cuma karena pakai mic dengar oleh bapak. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan itu tidak bernas ketika kita tidak melakukannya sendiri. Tidak akan menyentuh ke hati jemaah kalau kita tidak melakukannya. Kamu rahmatan indallahi an. Minimal 2 rakaat sengantuk-ngantuk yang kita 2 rakaat. Kalau tidak bisa 4, kalau tidak bisa 8. Kurang 1 kan. Mana kurang ke sakit. Twitter kan sudah dari bagaimana itu. Ini rukiah lagi nampak. Jadi jadi kabur pembahasan kita, tetapi sikap orang muslim menghadapi musibah, waspada, kemudian menghindarkan diri dari terkena musibah, kemudian kalau tertimpa juga bersabar, dan yang keempat tertimpa juga qadarullah, takdir Allah SWT. Tetapi tentu kita harus, karena maqasidus syariah, maksud tujuan diterapkannya syariah itu salah satunya adalah hifzun nafs, menjaga diri agar tidak terkena virus. Ke sana lagi. Sambung-sambungkanlah Ustaz, mana nyambung. Apa tadi? Kalau ceramah kan tak boleh lama-lama, itu udah lebih 10 menit. Selanjutnya tengok di PDF. Di PDF itu ada apa itu wabah, bagaimana sikap kita jelas. Tapi tolong dijelaskan nanti ke jamaah itu ujian apa, musibah apa, azab apa. Maka azab itu terbagi 2. Ada intisal, ada ghairi intisal. Azab itu ada yang habis. Contoh kaum sama habis semua. Tapi ada yang ghairi intisal, ada yang tidak habis. Masih ada nyisa dia. Untuk apa? Tadi baliknya, la'an lahum ya, mudah-mudahan kembali kepada jalan Allah SWT. Maka kesimpulannya adalah virus corona ini adalah ujian dari Allah. Mana di antara kita yang beriman, mana di antara kita yang kafir. Maka khutbah Jumat tetap pakai protokol kesehatan, pakai masker. Ada pengaduan datang ke MDI, Ustaz itu khutbah Jumat di tempat kami kasih masker tak mau dia. Tak ada corona dulu. Padahal Pak Ustaz, tetangga masjid kami itu baru meninggal di corona. Ada orang itu, tapi tidak perlu saya sebutkan. Kami panggil,
Ustaz nak lamu di FDI nak sebentar. Nak lamu Ustaz, pakai masker dulu. Baik Ustaz. Dia bilang tak ada. Dibilang ada. Bahwa orang demam tinggi menjelang meninggal biasa. Bahwa orang sesak napas sebelum meninggal itu biasa. Cuma ketika demam tinggi, sesak napas, dicap corona. Saya diangkat kasus ini. Tapi yang sampaikan di jemaah ini analisa saya pribadi. Bahwa virus itu ada ya, tetapi dulu memang sudah ada. Orang mau meninggal demam tinggi, Nabi saja demam tinggi, badannya panas. Lalu dicap corona. Bahwa dia sesak batuk biasa, karena sudah mulai berkurang fungsi paru-paru, fungsi jantung, fungsi semua. Tentu tak normal lagi. Meninggal cap corona. Itu yang perizinan namanya. Itu yang nggak benar kan? Bukan Ya, corona tapi jangan sampaikan ke jemaah. Tutup masih penting. Ramadan baru 6 hari ini. Tapi kita mengajak jemaah bahwa isu virus ini sudah ada. Kita tetap waspada, kita jaga, kita laksanakan protokol kesehatan. Kalau kena juga qadarullah, kalau tidak kena kita tetap waspada agar tidak terkena virus. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Moderator. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bagi kita dan untuk malam nanti. Intinya tetap lakukan protokol kesehatan, waspada terhadap virus. Ini adalah ujian dari Allah. Siapa di antara kita yang sabar menghadapi ujian dan siapa yang tidak sabar menghadapi. Karena memang semua sektor kena. Contoh apa? Ketika kami komunikasi dengan Ustaz Herman Gani di Ramadan tahun 2020 lalu, Inna Lillahi tahun lalu. Tahun ini ada, walaupun agak ada masalahnya apa, beberapa masih sudah tutup. Dan itu biasa. Yang tadi saya katakan, pengurus masjid, jemaah peduli dengan wabah corona ini. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Keteguhan hati. Yang kedua yaitu protokol kesehatan. Yang ketiga pencegahan, itulah vaksin. Ya. Vaksin, jangan takut-takuti. Vaksin itu jangan takut-takuti. Pokoknya MUI sudah menghalalkan. Laksanakan. Siapa lagi yang tidak percaya pada MUI? Masalah itu politik itu saya. Yang keempat, kalau sudah kena berobat terapi. Gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Katakan nanti jangan terlalu takut, jangan anggap remeh. Yang terlalu takut, jangan anggap remeh. Ya. Yang herannya kita anggap remeh itu tidak mau kena. Oh ini itu perlu kena dulu ya. Itu tidak mau juga kena, mungkin kuat imunnya itu. Kemudian tadi dari sampaikan itu sistematis buat biar enak ya, sistematis penyampaiannya. Bedanya sistematis ini, kalau sistematis atau dia butuh sistematis berceramah pun tidak enak, ada yang di bawah. Itu hebatnya kalau sistematis 1, 2, 3 ada yang diingatnya, walaupun tidak enak ceramah itu, tapi ada yang diingatnya di bawah seperti tadi itu. Tapi kalau semua kesana lari ke sana, walaupun enak, ada habis itu apa tadi itu? Itu bedanya itu. Itu mudah-mudahan ini sudah apa ya, udah bisa kita pakai itu dari apa yang tadi sampaikan. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau apa? Zakarah, silakan. Langsung. Saya beberapa ya, ada saya isi di Indonesia. Saya satu jamaah itu sempat berkomunikasi. Di sana jamaahnya luar biasa orang. Lama ya, luar biasa. Cuman pas saya datang pas hujan mulai jam 4 kemarin kan. Yang kedua jamaah tempat saya berkomunikasi dengan beliau kan, kita ngobrol dengan jamaah. Sama kalau di sini start dengan orang mau isu corona kayak apa, insya Allah di sini apa jamaah tetap ramai gitu kan. Jadi sempat saya tanya juga, bagaimana Pak, ada pengawasan dari pihak ini? Ada Pak, cuman orang itu diusir aja, jamaah nggak bisa dihalang-halangi gitu aja kan, kata beliau gitu. Jadi
ditanya seperti itu. Jadi menurut Ustaz, bagaimana tanggapan dengan jadi artinya musibah itu justru dia bukan berarti dia menantang musibah, tapi justru dengan keimanan dia itu menjadi solusi buat dia. Baik. Sikap yang bagus ketika menghadapi ujian, dia pesimis, optimis. Maknanya bahwa kami tidak percaya dengan virus, tetapi yang kami lakukan hanya meningkatkan keimanan. Dan selalu meningkatkan keimanan. Tetapi tidak bisa begitu saja, dia harus juga meningkatkan imun. Kita kadang-kadang iman kuat, imun tak kuat. Imun kuat, iman kuat tak kuat. Yang baik itu adalah imunnya, daya tahan tubuhnya kuat dengan minum vitamin, dengan istirahat yang banyak, dengan vaksinasi. Yang kedua, yang ketiga, imannya juga dikuatkan. Jadi bagaimana sih tanggapan kita? Bagus. Bahwa ternyata keimanan dia kuat, bahwa dia hanya bersandar kepada Allah SWT ketika terjadi qadarullah. Jadi saya salut dengan orang yang seperti itu. Tolong nanti ketika kita ceramah jangan juga dibahas masalah ada masjid itu nanti membatasi soft. Ini mazhab WHO ini tadi, jangan disampaikan. Itu adalah ikhtiar, upaya, cara untuk mencegah mewabahnya virus corona. Bagi ada masjid yang tidak membuat, itu dia tidak jawab. Tapi ada yang membuat karena mungkin di sekitar masjid ada yang terkena. Jadi itu tak perlu kita komentari. Mau dia berjarak softnya, mau tidak. Yang penting dia sholat selesai. Jadi tolong nanti kita dalam ceramah 6 hari sampai akhir Ramadan nanti jangan disinggung-singgung soal soft mazhab WHO. Kenapa di Mekah Madinah sendiri sholatnya memang berjalan? Nah, kenapa kita yang tidak di Mekah Madinah mengomentari yang seperti itu? Mau dia berjarak silakan, tak berjarak silakan. Jangan komentari itu bukan bahan ceramah. Itu hanya untuk mengacaukan suasana. Sekali lagi itu adalah ikhtiar kita dalam rangka agar tidak terkena virus ini. Ikhtiar menjaga jarak seperti ini ikhtiar. Jadi komentar saya simpel saja, itu imannya bagus, kami meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada Allah SWT. Tapi caranya disarankan juga banyak makan vitamin, jaga kesehatan, tak boleh stres, karena dengan itu imun turun. Ketika imun turun, virus itu datang. Maka demam tinggi, batuk, sesak nafas, dicap corona itu memang terjadi. Tapi wallahu a'lam bishawab, itulah fitnah yang sedang terjadi di tangan kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan menyalahkan, jangan salahkan yang sudah ada. Nanti jarak dibahas pula masalah jarak di situ. Nanti lapor ke sini. Lain ceritanya. Itu pun tadi itu kami tidak percaya corona, kami meningkatkan iman. Itu aja udah bohong. Kalau tidak percaya corona, kenapa meningkatkan iman? Dia percaya. Percaya tapi tidak terlalu, berarti tidak apa dia itu bertentang ini menjadi semangatnya aja itu. Nah, itu semangatnya aja di samping semangatnya menghilangkan keraguan. Mantap itu apa dia itu sistemnya. Tidak usah dipikir, tidak usah dibicarakan. Itu maksudnya itu. Iman aja buat selesai. Mantap itu. Tapi protokolnya juga di. Itu maksudnya. Protokol tetap beda. Iya. Sudah bagi dukung aja itu. Ya. Silakan. Ada lagi. Terakhirlah. Bagi perhatian itu saya imam besar disuruhnya supaya sah, rapat dan luruskan sebenarnya orang-orang ada. Tapi memang tidak. Orang-orang itu memahami itu memahami saya dia. Oke mas, ada. Nah dia bilang setelah rapat luruskan. Bukan gitu. Pasal dia bilang. Baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ustaz tauladan. Kita datang pakai masker, kita datang
dengan keadaan rapi bersih. Jamaah tidak memakai, nanti kita sampaikan. Apakah kita akan belikan masker? Pakai. Oh, tak masuk itu. Kita hanya tugasnya berdoa, menyeru. Pakai masker tak bisa. Maka kalau kita sudah sampaikan, jamaah juga belum menerapkan protokol kesehatan, doakan mereka. Tak ada kewajiban kita untuk memarahi jamaah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Karena itu tadi, tidak percaya dengan corona itu kan tambah rukun iman manusia. Maka ketika Bapak melihatnya seperti itu, yang penting kerjakan saja kerja kita. Dia kerjakan kerja dia. Tugas kita hanya menyeru, mengajak. Kalau belum mau, mungkin dakwah kita masih belum berhasil. Wallahu a'lam. Daya, masih kita